Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you today? Well, I hope that all of you are still in a good condition. It is nice to see you again after a long holiday, and I hope that all of you have a new spirit to continue your activities in our learning from home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Well, I hope that all of you are in a good condition. Our topic today is about simple past versus present perfect tense. Baik anak-anak, hari ini pelajaran kita tentang penggunaan simple past tense versus present perfect tense. Jadi tujuannya ya melalui pembelajaran berbasis teks atau genre, peserta didik terampil melaksanakan interaksi transaksional untuk memberi dan meminta informasi terkait past events dan experiences secara lisan dan tulis pendek dan sederhana dengan guru dan teman dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks yang runtut, unsur kebahasaan yang benar, dan sesuai konteks. Baik, kita lihat ya. I give you two sentences. Ya, which one is the right answer? She lived here for 5 years, or she has lived here for 5 years. Jadi dari dua kalimat ini manakah yang tepat digunakan untuk menyatakan situasi tertentu? Apakah dengan menggunakan past tense atau present perfect tense? Untuk memahami, saya akan menjelaskan satu persatu tentang apa itu past tense dan present perfect. Ya, simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dimulai dan telah berakhir di masa lampau pada waktu tertentu. Untuk pola kalimatnya, past tense diawali dengan subjek plus past form atau verb kedua plus complement. Contohnya, ya, I visited Jakarta Aquarium and Safari last holiday. Itu bentuk past tense. Ya. Ciri utama dari simple past tense adalah penanda waktu khususnya atau adverb of time atau keterangan waktu, seperti this morning, already, yesterday, 2 days ago, a month ago, in 2021, and once upon a time, a long time ago, last week, last month, last year, last holiday. And what about present perfect tense? Ya, present perfect tense digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi, yang pernah terjadi, belum pernah terjadi sebelum waktu sekarang, menyatakan sudah atau telah. Nah, waktu kejadiannya tidak tertentu atau tidak jelas, tidak pasti kapan. Pola kalimatnya. Kita lihat di sini ada subject plus have plus past participle or verb 3. Kata kerja bentuk ketiga. Nah, have digunakan untuk subject I, you, we, and they. Kemudian yang kedua adalah subject plus has plus past participle or verb 3. Kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bantu has untuk subjek he, she, it. Ya, contohnya, I have seen that movie. They have arrived in Indonesia. I have seen that movie. Saya sudah melihat atau menonton film itu. They have arrived in Indonesia.
mereka sudah tiba di Indonesia. Nah, dalam present perfect tense bisa juga digunakan dengan for dan since. Penggunaannya kita lihat ya. Untuk for diikuti durasi waktu atau durations of time. Sebagai contoh, for 7 years, ya, selama 7 tahun, for 2 hours, selama 2 jam. Nah, sedangkan since diikuti a particular time atau waktu tertentu atau menyatakan waktu. Since I was child, ketika saya kecil. Since you were here, sejak kamu berada di sini. Atau since I came here, sejak saya datang di sini. Untuk for dan since tadi ya, contoh ya, kita lihat untuk for. I have lived in London for 6 months. Saya sudah tinggal di London selama 6 bulan. She hasn't had a day off for 3 months. Dia tidak libur sejak 3 bulan yang lalu. Sudah 3 bulan dia tidak libur. Kemudian COVID-19 pandemic has been happening for months. It has spread over the world. Pandemi COVID telah terjadi selama berbulan-bulan dan ini sudah menyebar ke seluruh dunia. I haven't been on holiday for ages. Saya sudah lama tidak libur. And then for since, ya, I have danced since I was small. Saya sudah menari sejak saya masih kecil. I've lost so much flexibility since I injured my leg. Saya kehilangan fleksibilitas saya sejak saya terluka kakinya. They have all improved in attitude since the headmaster talked to them. Mereka sudah kelihatan berubah sikapnya sejak kepala sekolah berbicara kepada mereka. Dan terakhir, I haven't eaten that much since last April. Saya sudah tidak makan terlalu banyak sejak April lalu. Nah, kemudian tadi dari kalimat 2 di awal tadi, apakah ini past tense atau present perfect? Yang tepat adalah ya, she has lived here for 5 years. Karena tidak ada penanda waktu khusus. Berikut kita lihat ya. Recognize the focus of both tenses. Ya, kita lihat bagaimana kita mengenalinya, kedua tenses tersebut. Untuk present perfect, fokus adalah di kejadiannya ya. Di kegiatan tersebut. Have swum artinya sudah berenang. She, he, it have played berarti sudah selesai bermain. Haven't visited belum berkunjung, belum datang. Have lost sudah hilang. Have bought sudah membeli. Dan ini terjadi dari masa lampau sampai sekarang masih kemungkinan akan berlanjut. Untuk present perfect ya. Jadi present perfect itu bisa dari masa lampau dan ada kemungkinan masih akan berlanjut sampai saat ini. Sedangkan untuk past simple, fokus on the time. When did it happen? Facts or detail. Maksudnya, kejadian ini sudah lampau, sudah selesai, dan tidak akan terjadi lagi. Kita tahu dari penanda waktunya. Di sini ada kata tahun ya, menyatakan tahun sudah pasti nih. Kemudian last year, yesterday, 45 minutes ago. Nah, ketika di sini sudah tidak terjadi lagi. Ya. Kemudian bagaimana kita membedakannya? Sama seperti yang tadi barusan sudah saya terangkan. Kita lihat di sini, kita gunakan past tense jika
Ini kita lihat di sini tahun 1999 I was born. Then 2005 I was a student. 2012 ya, still a student. A year ago, for example ya, ini berarti tahun 2013. A month ago, masih di tahun 2013 sampai di sini tanggal 24 April. Itu pun sudah lewat. Berarti nih itu kita gunakan bentuknya past tense atau menggunakan verb kedua. Nah, di bawahnya kita lihat nih, use present perfect jika today, this week, in the last 2 weeks, 2 minggu terakhir ya, in the last month, bulan lalu, sampai recently atau akhir-akhir ini, atau never or ever, ini semua ya untuk present perfect dapat terjadi dari hari ini atau kemarin juga ya sampai yang akan datang. Jadi in the future kemungkinan masih terjadi. Nah, kita lihat di sini lah lebih jelasnya ya penggunaan untuk present perfect misalnya dengan kata how long. Ya, how long. Sini penandanya kita lihat dulu ya. Ini sejak tahun 2000 sampai 2009 atau 2021 pengandaiannya ya. Nah, ini saat ini. Selama dari 2000 ke tahun 2009 itu selama 9 tahun. Nah, kita udah tahu nih timeline-nya ya. How long has he been a student? Berapa lama dia sudah menjadi seorang pelajar? Jawabannya, he has been a student since 2000. Kemudian, he has been a student for 9 years. Pertanyaan diawali dengan how long has he been a student? Bisa dua nih jawabnya ya. Jika menggunakan kata for, kata kerja bantu di sini tadi ya for-nya ya, he has been a student for 9 years. Ya, kita gunakan for untuk menyatakan periode waktunya ya, selama 9 tahun. Sedangkan di sini menyatakan waktu sejak tahun 2000. Jadi since untuk menandakan waktu, sedangkan for untuk menyatakan period of time. Yeah, that's all what I have to explain. I hope that you understand the difference between past tense and present perfect tense. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.